Nah, kalau sampai terjadi pembunuhan terhadap Yesus, itu mengakibatkan dosa atau menebus dosa? Dosa. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Kepada dia yang membunuh ini, atau tidak ada nubuat kepada yang membunuh ini dari Tuhan sehingga mereka melakukan pembunuhan karena dosa. Berarti tidak ada nubuatan berarti. Karena kalau ada nubuatan berarti Tuhan sudah merencanakan. Kalau Tuhan sudah merencanakan berarti pembunuhnya tidak berdosa, karena Tuhan yang memerintahkan. Gimana dong? Bukan gitu, Bang. Nah, jadi gimana? Jadi kalau contoh gini, Bang, analogi ya. Iya. Analoginya kayak gini, Bang. Iya. Nah, abang mau pergi ke mana ya? Ke pasar aja, ke pasar. Nah, pasar ya, ya ke semacam inilah orang yang abang ke pasar ya. Ya, ke pasar beli Terus? tomat. Anggaplah mau beli tomat Iya. pasar. Terus abang ke pasar mau beli tomat, tiba-tiba abang Tomatnya berubah jadi ayam. tidak, abang dicopet. Oh, saya dicopet. Iya, iya, iya. Nah, abang Nah. dicopet. Iya, terus Ya, terus copetnya saya sendiri. tunggu, abang dicopet orang kan Ya, ceritanya. ya, terus Abang kan kejar, ya kejar. abang kejar. Nah, Orangnya lari kebelet masuk toilet. orang yang copet ini abang kejar kan. Iya, kejar. Dia Terus? terbang. Berubah jadi ayam. Tiba-tiba sementara dia lari, Nah, dia ditabrak, mati. 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 Nah, Nah, gitu loh. iya. Terus hubungannya dengan penyaliban? Hubungannya gini, Nah, apakah orang yang nah, apakah ap- gara-gara abang nah. orang yang apa ini sehingga dia mati? Iya, karena saya kejar dia. Paham nggak? Iya, saya yang kejar, berarti saya Iya. yang Berarti penyebabnya. abang semua dong yang ini ya, Nah, saya yang yang penyebabnya dong. ya saya yang dicopet. Wajar saya buru. Nah, kan gitu. Apanya? Apakah Nah, dia mau ditabrak kan? Sebetulnya orang yang dicopet ini mati kan? saya yang mati. Tidak, bukan. Jadi, Sebetulnya abang sebetulnya yang ditabrak, tapi loh, kenapa saya yang dia yang ditabrak? kena Abang? tabrak. Paham gak sih? Kenapa saya yang mau ditabrak? Iya, maksudnya kalau abang nggak dicopet sama orang ini, abang pasti kena tabrak karena abang lagi kejar dia, abang nggak kena tabrak sama mobil ini. Apakah abang harus terima kasih sama yang pencopet ini? Itu loh maksud saya. Oh, ya, 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 ya. Paham nggak maksud saya? Iya, jadi saya harus berterima kasih kepada siapa? Pencopet. Nah, pencopetnya kan. Apakah Saya harus berterima kasih gitu lah? Apakah Berarti- itu Berarti saya barang-barangnya abang diambil, lari dia kan? Sebetulnya abang mau ditabrak mobil. Oh, Analoginya jadi- seperti itu. Paham gak sih? Iya, paham. Berarti Anda Apakah itu yang copet berjasa sama abang? Kan gitu. Kan enggak kan? berarti abang harus berterima kasih kepada Yang penjahat. pencopet.
Nah, apakah harus begitu? Kan nggak mungkin kan? Iya. Kan barang-barang Saya- abang juga habis diambil. Sebetulnya Saya abang tak- mati ditabrak karena abang lagi kejar ini pencopet yang nggak jadi, abang nggak Nggak jadi jadi ditabrak. ditabrak sama mobil. Oke, Nah, baik. gitu loh. Analoginya Berarti- seperti itu, Bang. Berarti saya harus berterima kasih kepada yang mau menabrak saya atau yang mencopet saya. Nggak perlu lah, sama-sama merugikan kan? Nah kan saya nggak jadi bunuh, untung saya dicopet. Nah, iya, semacam itu. Jadi saya harus berterima kasih kepada pencopet saya yang mencopet saya kan? Tapi kan barang-barang abang-abang kan habis juga. Gitu loh. Habis juga, tapi berarti tidak ada Habis. untungnya sama sekali dong. Iya, toh, nggak ada untung kan? Terus itu kan bukan kenapa? penyelamat abang kan? Terus siapa Itu yang kan bukan untung? penyelamat. Terus siapa yang untung di situ? Kan di situ kan pencopet kan bukan penyelamat. Iya, Sebetulnya sekarang- masa abang bilang penyelamat ya? Sekarang siapa yang untung dengan kejadian itu? Pencopet. Abang sebetulnya. Saya. Paham nggak? Iya, karena Berarti- tidak mati kan? Berarti pencopet ini berjasa. Nggak mungkin berjasa kan? Iya. Kan gara-gara dia sampai saya tidak ditabrak mobil. Iya kan? Iya. Iya, maksudnya analoginya seperti itu. Nah, terus Apakah hubungannya abang harus berterima kasih sama pencopet? apakah Gitu loh. saya harus berterima kasih kepada pencopet? Nah. Gara-gara dia saya tidak mati. Gara-gara dia kamu selamat gitu loh. Iya. Kayak gitu analoginya. Iya, berarti saya harus Paham berterima nggak maksud kasih. saya? Paham banget pun. Berarti dalam hal ini pahlawan si pecopet ini kan? Iya. Apakah abang harus berterima kasih? Gitu. Ya tidak perlu, tapi pasti Nah, dalam ya hidup itu makanya. berarti dia berjasa dalam hidup saya, si pencopet. Iya sebetulnya. Nah, berarti Paham nggak sih? berarti pembunuh Yesus berjasa terhadap Kristen. Iya sebetulnya. Tapi kan bukan begitu. Tapi bukan begitu kan? Analoginya Ber- seperti itu bang. Iya, berarti iblis Nggak perlu berterima berjasa. kasih, Berarti iblis Enggak, berjasa. dia kan jahat. Dia kan mencopet kita. Apa kita harus berterima kasih? Kan saya tanya begitu tadi. Lah, faktanya dosa Dia kalian kan jahat terhapus. mencopet. Faktanya dosa kalian dihapuskan. Dia kan jahat mencopet. Tapi dari kejahatannya Anda masuk surga. Enggak. Bukan ada dia aja tetap selamat gitu loh. Gimana caranya Paham orang sih? Kristen masuk surga tanpa ada si jahat membunuh Yesus? Ada cara lain pasti gitu loh. Paham Apa nggak? itu Kita cara selamat lainnya? bukan gara-gara dia aja, bukan gara-gara pencopet aja. Mungkin aja kita jatuh, kejebur ke sungai, mobilnya jalan terus. Seperti itu bang, analogi. Enggak. Kembali kepada Paham nggak sih poin. maksud saya? Iya, paham banget. Kembali kepada poin, Kristen diselamatkan akibat iblis merasuki Yudas. Betul? Iya, paham maksudnya bang. Berarti suka tidak suka, iblis berjasa terhadap keselamatan Kristen. Enggak, contohnya gini, ada orang membunuh bapamu. Apakah kamu berterima kasih sama yang membunuh bapamu? Tapi orang yang bunuh bapamu gara-gara orang itu bunuh bapamu masuk surga. Ayo, apakah kamu harus terima kasih? Kan gitu. Gara-gara membunuh Analogi bapak. sederhananya. Oh, sebenarnya teman Ada kita orang ini cerdas, berubah. tapi cerdik, licik tapinya. Sekarang Anda masuk surga, faktanya Anda masuk surga itu karena dosa Anda ditebus. Dan penebusan ini terjadi karena rekayasa iblis. Berarti suka ataupun tidak suka, upaya-upaya kejahatan yang dilakukan oleh iblis itu Jadi kamu nggak masuk akal ya, yang saya analogi tadi. Bang semua bukan belum masuk di kepala. masuk di akal, masuk. Masuk kan? Nah, Iya. iya, mirip-mirip gitulah. Berarti saudara Kristen ini masuk surga karena pekerjaan iblis. Enggak juga, bang. Loh, Apakah kita harus berterima kasih sama Saya pencopet? tidak Katanya minta abang. Anda berterima Kan enggak, kasih. kan?
Saya tidak minta Anda berterima kasih. Kan saya Cukup tanya Anda, abang, apa kita harus tidak perlu masa atau Kristen- pembunuh tidak, bapaknya? tidak sampai sebodoh itu sih Kristen. Tapi paling tidak tahu diri dong bahwa Anda masuk surga itu disebabkan karena pekerjaan iblis. Berarti kamu merendahkan kuasa Tuhan, no? Rencana Tuhan, dong. Kenapa bawa-bawa Tuhan? Tuhan kan tidak terlibat di situ. Ya kan Tuhan kan punya rencana. Tuhan kan banyak rencana. Berarti Tuhan bekerja sama dengan Lebih iblis. dasar. Berarti Tuhan kerja sama dengan iblis demi Enggak untuk menyelamatkan. itu, akalmu taruh di dengkul itu. Iya. Otakmu taruh di dengkul itu Bang Suma. Ya, tadi Kalau kayak iblis gitu. merasuki Yudas. Analoginya gitulah. Iblis merasuki Yudas, imam kepala, kerasukan iblis sampai dia bernubuat Yesus harus mati. Mahkamah agama, imam-imam melakukan kesaksian palsu dan tipu muslihat. Akibat dari kejahatan yang mereka lakukan, orang Kristen selamat. Apakah masuk kamu surga. harus terima kasih sama pencopet? Tidak perlu Gara-gara berterima pencopet kamu enggak? kasih. Cukup tahu Nah, diri. itu sama dengan itu juga. Nah, Masa kamu berterima kasih sama berarti iblis? Anda sadar kalau keselamatan Kristen itu adalah upaya iblis. Ya dong. Botol betul kau ya. Oh, iya. Betul betul kau Zuma. Kan sudah saya kasih analogi tadi. Analogi Jangan tidak masa emosi. kamu berterima kasih sama pencopet. Jangan emosi. Iya, paling tidak. Bukan emosi, otakmu paling taruh di tidak. dengkul Paling itu. tidak. Saya Udah tidak saya mati usahakan ketabrak biar mobil. otakmu terbuka gitu. Saya tidak mati ketabrak mobil. Setan kau itu ya. Tidak apa-apa aku sudah. Seru ini, seru. Buka maskermu. Covid sudah. Seru ini, seru. Jangan di mute, biarin aja. Kenapa di mute? Biarkan aja. Aduh, kemana ini moderator ini? Kenapa di mute? Moderator kenapa di mute? Ya Allah. Apa sih maunya moderator ini? Bukalah maskermu semua biar enak kita ngobrol. Mood saya langsung hilang langsung sama moderator ini. Udah malu jadi orang Islam ya Bang Zuma, pakai masker terus. Musuh saya sebenarnya moderator saya sendiri kayak. Jadi gimana ini? sih. Gimana? Jadi Ya, Anda apakah harus Bang Zuma terima menyadari, kasih sama pencopet? Gara-gara mau pencopet tidak kau mau selamat. Anda harus mengakui bahwa iblis berjasa atas keselamatan Kristen. Tepuk tangan untuk iblis. Ah, bukan gitu Zuma. Iblis berjasa atas keselamatan Anda. Anda harus akui itu. Jangan Anda lupa diri. Sebenarnya juru selamat Anda itu bukan Yesus tapi Daripada kau iblis. nggak ada penyelamat kau. Iya, Daripada kau nggak ada penyelamat. berarti Kau juru selamat penyelamat di kuburan Anda, kan? juru selamat Anda iblis, bukan Yesus. Jadi kau penyelamat dari pencopet itu, begitu? Dia yang menyelamatkan saya. Sampai saya tidak ditabrak mobil. Karena saya kehilangan harta dicopetnya, nggak apa-apa. Saya bisa cari uang lagi. Tapi paling tidak anak-anak saya tidak kehilangan orang tuanya. Ayo, saya masih bisa berkarya, masih bisa bekerja, masih bisa menghadapi ente yang blow on ini. Coba. Yang blow on. Berarti Buka iblis, maskermu. berarti Buka iblis, maskermu. Malu berarti jadi orang iblis Islam, ya? sangat Diskusi berjasa biar enak, terhadap hidupmu. Iblis itu pahlawan dan juru selamatmu. Tanpa iblis tidak ada penyaliban. Tak itu Maka analogi. kamu harus berterima kasih analogi belum masuk kepada iblis. Saya sudah terima analogimu. Berarti kamu harus berterima kasih kepada iblis. Kau berterima kasih sama pembunuh bapakmu. Iya, nggak apa-apa. Jadi kamu harus berterima kasih juga kepada pembunuh Nggak bapakmu. apa-apa, nggak Gara-gara apa-apa, pembunuhnya bapakmu masuk surga gitu. Analoginya Paham di maksud situ. saya? Jadi gara-gara dibunuh Yesus masuk surga. Yesuslah yang harus berterima kasih kepada iblis, berarti kalau analoginya begitu. Sekarang permasalahannya bukan itu. Bukan itu. Kamu yang tidak terlibat dalam tragedi itu merasa diselamatkan Kamu lah dengan yang tragedi enggak penyaliban. analogi itu.
Berarti kepalamu Loh, besar loh. tapi nggak Bukan masker paham. itu, Pak. Kepalamu aja yang besar kawanku. Tapi Otakmu, Anda kau bikin jadi- analogi. Kau malu jadi orang Islam. Nggak buka Tetap masker. kau. Anda analoginya kena Anda sendiri. Pukul. Baru ngomong kau, bacot. Bacot kau. Setan kau juga. Saya bukan pahlawanmu, ngapain kau panggil saya setan? Setan itu yang pahlawan saudara. Gara-gara dia Anda masuk surga. Moderator, moderator, thank you, I love you. Jadi gimana? Anda sudah sadar bahwa ternyata Kristen itu juru selamatnya bukan Yesus, tapi yang Orang menyalib udah kasih analogi Yesus. belum masuk di otakmu. Otakmu Begitu kawan. Sama seperti orang Banyak Yahudi. maskeran sih. Orang Yahudi menebus dosa menggunakan kambing, bukan kambing Hargai yang orang, menjadi diskusi sama orang pahlawannya. pakai masker. Begitu. Tak ada orang Yahudi menyembah domba atau kambing yang dibunuh untuk dosa-dosa mereka. Begitu. Sadar nggak nih? Sadar nggak bang? Setan kau. Kau setan. Gimana? Mau dibaptis ulang? Anak Atau gimana? analogi belum masuk ya. Analogi saya sudah terima. Tomat berubah menjadi mobil truk saya udah terima. Ke pasar beli tomat saya udah terima. Malah saya bantu Anda beranalogi. Sekarang permasalahannya adalah Anda harus berterima kasih. Minimal Anda menyadari iblislah juru selamat Anda, bukan Yesus. Sepakat? Bego bukan begitu bego. Masa rencana Tuhan kalah sama rencana ini? Bego kau. Kalau Setan tidak bego, ada Bang. iblis, kalau tidak ada Banyak iblis, baca kau. Yesus yang Anda sembah itu tidak disalib. Karena iblislah Yesus disalib. Ayo. Berarti juru selamat sebenarnya adalah iblis, betul? Oh, tegang dia teman-teman. Jadi juru selamat bapamu yang bunuh bapamu ya. Itu juga berarti. Kau terima itu. Iya 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 iya. Juru selamat bapamu ya. yang bunuh Analoginya bapamu. berpindah lagi, berpindah Kan lagi. Berpindah lagi. Tadi tabrak mobil, sekarang bapak dibunuh. Iya, gara-gara pembunuh bapakmu masuk surga. Ayo. Gara-gara Yesus Itu, dibunuh, analogi saya. Yesus masuk surga, begitu maksudnya. Masalahnya ada orang ketiga. Tragedi pembunuhan terhadap Yesus, ada orang lain yang masuk surga, yaitu kamu. Berarti iblis berjasa sama kamu. Begitu kawan. Jadi pencopet berjasa sama kamu. Berjasa dong. Berjasa banget. Kau harus sembah lah itu. Kok disembah? Emang saya kamu yang suka nyembah-nyembah makhluk goib? Jadi kesimpulannya, Jangan menyembah Tuhan. Anda Kau sudah menyembah mengakui- yang di kuburan kau. Anda sudah mengakui bahwa iblis menghadiahkan keselamatan kepada Anda dengan membunuh Yesus, betul? Sepakat? Kalau Jadi sepakat, kami ini juga diserupakan gitu. kalau sepakat saya naikkan pangkatnya nih. Gimana? Sepakat takmu dari mana? Yang jelas ngomong. Tapi karena benar ndak gara-gara penyaliban Anda diselamatkan, betul ndak? Bukan begitu bang. Jadi gimana? Ada nubuatannya. Oh, ada Nubuatan udah ada. nubuatan. Nah, nubuatan itu terlaksana ketika ada yang menjadi eksekutor, kan? Betul? Bisa aja dengan cara lain bang. Bunuh diri maksudnya kesetrum listrik atau gimana? Keselip biji nangka atau gimana? Bukan begitulah. Terus Enak gimana? dengkulmu aja. Namanya rencana Tuhan. Iya, rencana Tuhannya kan membunuh Yesus, betul? Kau aneh kau. Lah kok saya yang Itu rencana. aneh? Anda yang punya konsep, kok jadi saya aneh? Anda yang punya konsep. Semua rencana jahat itu pasti dari iblis bang. Nah, Rencana jahat iblis itu berarti jadi kemenangan. pembunuhan Yesus itu rencana sih? iblis atau rencana Tuhan? Iblis oke. Iblis. Berarti ketika Yesus berhasil dibunuh, berarti iblis berhasil membunuh Tuhan lo. Akibat itu Kontrol kau kamu semua. Kau diselamatkan. dengarlah saya. Kontrol kau.
Iya 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 Gini iya loh bang, iya. abang Iya, dengar dulu, iya, iya. kau jangan asal bacot kau. Lah, Anda yang mengatakan itu Itu semua setan, yang itu rencana jahat, jahat. semua yang jahat berasal dari iblis. Berarti penyaliban ini berasal dari iblis. Ya, Dan kau paham ternyata itu. penyaliban itu Jahat berhasil. jadi kemenangan bagi Nah, Tuhan. Paham gak kau? berarti penyaliban itu adalah rekayasa iblis. Berarti iblis berhasil melampiaskan kejahatannya. Akibat daripada kejahatan iblis, Anda selamat masuk surga, betul? Bukan begitu konsepnya bang. Jadi bagaimana? Parah betul, goblok betul kau. Jadi bagaimana konsepnya? Itu rencana jahat iblis Eh. diubah dari Tuhan jadi kemenangan. Iya, iya. Berarti kejahatan bisa berubah Setan satu menjadi kita orang kasih jawaban kejahatan. pokoknya betul kau. Kejahatan bisa berubah menjadi kebaikan, gitu. Tidak, rencana jahat iblis Heeh. dibalikan sama Tuhan jadi kemenangan bagi, Bagi Kristen. ya betul. Berarti iblis berjasa buat Anda. Bukan, Lah, bukan berjasa bang. kan kejahatan Lucu, awalnya, kan kejahatan tadinya. Betul? Rencana jahatnya dikira dia Rencana menang, jahat. tahu-tahu dia kalah. Berarti Dia kan bangkit, bodoh. Berarti Bodoh kau. keselamatan Kan Anda. dia bangkit, bodoh. Berarti keselamatan Dia kan bangkit. Anda bangkit dari pembunuhan. Iya. Bisa makanya nggak menang. bangkit? Bodoh kau. Bisa nggak bangkit tanpa pembunuhan? Lucu kau. Iya, Karena mana iblis yang kira lucu? dia menang. Ya sekarang Kau lucu bisa kau, nggak? setan Bisa kau. nggak dia bangkit dari kubur tanpa dibunuh? Karena dia udah mati, makanya Berarti yang membunuhnya berjasa kan? gimana ceritanya itu? Kalau Pertanyaan tidak bodoh. dibunuh, kalau tidak dibunuh tidak bangkit. Betul? Kan iblis kira dia menang karena Tuhan, Iya, karena Tuhan Yesus urusannya sudah iblis mati itu. kan. Aku nggak peduli. Yang pastinya tanpa pembunuhan iblis, Tuhan Anda nggak bangkit dari kubur. Betul? Dia bangkit bang. Iya, Dia ke surga. tapi setelah dibunuh, Iya. iya kan? Setelah Namanya dibunuh. bangkit itu dari kematian. Bodoh anak ini. Nah, bisa nggak mati dia tanpa dibunuh? Dia kan bangkit dari kematian. Bisa nggak mati Berarti tanpa dong. dibunuh? Bisa. Bunuh diri maksudnya? Orang habis napas. Bunuh diri? Orang habis napas bukan mati. Maksudnya Tahu Tuhan kalau Anda habis bunuh napas diri? bukan mati. Bunuh diri Tuhan Anda? Tahu kalau habis napas bukan mati. Bodoh. Ya, saya kau bukan benar. Tuhan. Jangan Tuhankan saya bukan Tuhan. Tuhan Anda Kalau itu kau yang- habis napas bukan mati namanya. Iya, itu Yesus Tuhan Anda, jangan saya. Berarti gara-gara iblis membunuh Yesus, dia bangkit. Berarti iblis berjasa. Berjasa dari kepalamu peang tuh. Kepalamu peang tuh. Iblis berjasa terhadap Parah, Kristen. Betul? Berjasa dari Hong Kong. Iya, karena gara-gara dia yang berbuat jahat, Parah. sampai kejahatannya berubah Kenapa menjadi macet-macet ya? berkah gitu. Sinyal saya tuh kamu yang parah. Gara-gara pahlawan Anda mungkin datang si roh jahat itu. Itu loh Bang Zuma. Bukan berjasa. Jadi yang bunuh bapakmu berjasa gitu. Enggak kan? Lah, berjasa buat siapa yang mendapatkan hadiah keselamatan dari pembunuhan itu. Saya merasa korban. Banyak roh jahat ini. Saya merasa saya merasa korban. Dengan bapak saya dibunuh, saya korban. Lah, Anda beda. Begitu Yesus dibunuh, Tuhan Anda dibunuh, Anda mendapatkan kemenangan. Hore! Kenapa lagi sih? Yesus dibunuh, hore! Yesus dibunuh, hore! Kita masuk surga. Kan begitu, betul? Betul nggak?
Nggak gitu konsepnya. Lalu Nggak gitu bagaimana konsepnya? Gimana konsepnya? Gimana? Ah, bingung kan? Ah, cari akalan lagi. Ah, analogi lagi. Konsepnya setan merencanakan hal yang jahat. Kan sudah saya bilang tadi. Setan merencanakan hal jahat dan berhasil. Iya, dia kira dia menang. Ah, Tahu-tahu Tuhan Yesus bangkit. Ternyata Tuhan bangkit gitu loh. Berarti Kalah kan ya. nah, Mau dikalahkan. berarti iblis berjasa untuk keselamatan Anda. Nah, bukan, enggak berjasa dia. Kan gara-gara dia yang membunuh dia bangkit sendiri. Yesus. Emangnya iblis yang membangkitkan? Saya tanya Bukan. kau, setan kau. Dia mati gara-gara iblis. Emangnya iblis yang membangkitkan? Saya tanya kau. Tapi dia tidak bangkit. dibangkitin Dia iblis. tidak bangkit kalau dia tidak dibunuh dulu. Betul? Kan itu udah kemenangan iblis. Iblis bilang. Ya, Paham nggak kau? artinya akibat pembunuhan Buset, dia bangkit. akibat Dia bangkit pembunuhan sendiri. terhadap Tuhan Anda selamat. Makanya Anda mengambil Kok saya yang simbol selamat? salib. Loh, siapa yang selamat dengan pembunuhan Yesus? Tuhan bangkit dulu. Tuhan Iya, selamat dulu siapa lah. yang selamat dengan matinya Yesus? Siapa? Enggak ada yang selamat mati Yesus. Jadi Paham salib kau? itu apa fungsinya salib? Kau nggak paham tentang itu. Kau Saya jangan sangat ngomong. paham, makanya saya bertanya, salib itu fungsinya apa? Itu kan kutuk. Itu kan kutukan dosa gitu kutukan. loh. Berarti kutukan berjasa terhadap Anda. Nggak paham. Anda yang tidak paham, Anda yang terjebak Itu kan dengan kemenangan agama iblis, Anda bodoh sendiri. Makanya di gereja ada tanda ini saya? salib. Di kalung Anda salib, di tato Anda salib, di rumah Anda salib. Padahal Ini. salib itu, Ini ya, padahal salib. betul itu. ini tandanya kemenangan sekarang. Oh, kemenangan Dunia kutuk. sekarang. Tanpa Paham iblis kau? bisa nggak ada tanda Sekarang itu? kemenangan. Tanpa iblis bisa nggak Anda tanda Dulu, itu? Ayo. Ah, dulu itu kutuk. Paham ya, nggak kau? kutuk. Kau Iya, dengar dulu. kutuk. Nah, Kau kutuk. dengar dulu. Ah, gimana? Kutuk, tapi jadi Kutuk. kemenangan. Gitu loh, bodoh. Kutuk menjadi kemenangan. Itu Kutuk jadi doktrin. kemenangan. Tapi pastinya adalah pembunuhan itu terjadi dulu baru menang. Berarti iblis berjasa terhadap Anda. Jadi yang bunuh bapakmu berjasa gitu. Bodoh kau. Saya dengan orang tua saya dibunuh, saya tidak mendapatkan keselamatan. Saya menuntut yang membunuhnya. Tidak, bapakmu masuk surga. Enggak ada, berarti Yesus yang masuk surga berarti. Sama-sama yang korban masuk surga kalau begitu. Sekarang akibat dari pembunuhan, Anda mendapatkan kalung hadiah dari iblis. Anda sadar? Bodoh Simbol kau. salib itu hadiah Bodoh, dari bodoh. iblis. Ini simbol Ini salib yang kamu kemenangan. pakai. Ini kemenangan apa? Itu nanti setelah dijual. Ini kemenangan loh. Padahal salib itu adalah hadiah dari iblis, betul? Betul nggak? Itu pertamanya kutuk. Iya. Berarti Anda sudah sadar. Kutuk jadi kemenangan. Kutuk jadi kemenangan. Paham nggak kau? Berarti Anda sudah sadar bahwa salib itu adalah kutuk yang menjadi kemenangan, betul? Iya, bagi kalian nggak ada apa-apanya. Bagi kita orang Kristen, pemahamannya dalam. Iya. tentang Berarti salib kehidupan dan itu, salib. Paham nggak? salib itu Dengar adalah kata Ahok, kamu pernah nggak pidatonya Ahok? salib itu berarti Kebanggaan. simbol kutuk yang menjadi kemenangan, betul? Ya, Ya, betul. berarti Anda harus berterima kasih kepada iblis. Paham nggak? Karena gara-gara iblis Anda menang, betul? Analoginya belum paham kau. Saya sudah kasih analogi tadi. Bisa nggak ada salib tanpa iblis?
Iya, awalnya dikira dia menang, paham? Iya, nggak urus Kiranya itu. ini. Pertanyaan saya, bisa nggak ada salib tanpa iblis? Bisa aja. Siapa yang Emangnya menyalibnya? iblis dia? Siapa yang menyalibnya? Emangnya iblis? Emangnya rencana Tuhan? lebih besar Tadi dari katanya rencana iblis, sekarang rencana Tuhan lagi. Tidak dibalik itu maksud saya. Hai. Abang nggak paham. Berarti betul Abang lah. nggak paham. Berarti betul. Berarti betul. Apa? Iblislah yang merekayasa semuanya ini. Asik. Rencana iblis Iya, ternyata. mereka yang jahat. Iya, rencana iblis ternyata penyaliban itu. Mereka yang jahat, tapi Tuhan merubah yang jahat itu jadi kemenangan. Iya, setelah Paham dibangkitkan, Paham nggak, kau? Anda menganggapnya itu adalah sebagai keselamatan. Oke, jadi mulai sekarang Anda harus sadar, salib itu adalah simbol kutuk. Titik. Jangan untuk gitu. jadi kemenangan. Iya, Jangan berhenti jadi urusanmu. kutuk. Jangan berhenti jadi kutuk. Urusanmu. Mau kuanggap kemenangan yang jelas salib itu simbol kutuk. Titik. Kalau nggak bangkit, dia kan Iya. bangkit. Iya, Tuhan iya, Yesus kan urusanmu bangkit itu, dari masalah kemenangan. bangkitnya urusanmu. Yang pasti salib itu simbol kutuk. Titik, mampus. Jadi yang di leher itu, Kau yang mampus. yang di leher itu simbol Kemenangan. apa? Kemenangan. Dari Kemenangan. kemenangan Iya. yang diberikan oleh. Dari Tuhan lah. Oh, Dari jadi Tuhan yang menyalib. Yesus. lah. Bukan begitu, pemikiranmu bodoh semua. Makanya kau masih Islam. Kalau kau paham, kau sudah jadi Yang Kristen menyalib lah. ini rencana Tuhan atau rencana iblis? Mana yang betul? Rencana jahatnya iblis, bodoh. Nah, iblis. Berarti salib ini rencana iblis kan? Ya, Berarti yang di lehermu itu hadiah dari sembarang, dalam sembarang nama aja. Yesus. Sadarlah kau, saudaraku. Keluarlah roh jahat yang ada di dalam tubuhmu. Halilintar. Cimai. Kau menghina Roh Kudus, tidak lama kau mati kau. Kau jadi Roh Kudus. Masa ini Roh menjadi Kudus? Roh Kudus. Masa ini Roh Kudus? Awas kau metong ya. Ini masa Roh Kudus? Cuma Katanya tadi ini simbol kau kutuk. nggak belajar dari donditan ya. Kau mengolok-olok Roh Kudus, kau mati mampus entar. Kenapa jadi Roh Kudus mengolok-olok? Aneh aja orang ini. Gimana? Masih mau dilanjut? Itu kau menghina Roh Kudus itu. Awas kau metong entar. Masih mau dilanjut? Itu pekerjaan Roh Kudus semua tau. Awas Oh, kau Roh metong Kudus. kayak donditan kau. Katanya Awas kau mati iblis. kayak donditan entar. Menghina Roh Kudus. Katanya iblis. Kok jadi Roh Kudus? Jangan-jangan yang Anda bilang Roh Kudus itu Awas kau iblis. mati entar dicekik sama Roh Kudus. Bagaimana? Masih mau dilanjut? Kau ketawa-ketawa menghina Roh Kudus, itu pekerjaan Roh Kudus. Saya melihat Anda lucu karena Anda sudah sadar bahwa iblis adalah pahlawan Anda. Lucu. Gitu loh. Muka Anda ini lucu setelah sadar bahwa Awas ternyata kau metong. salib itu simbol kutuk. Kutuk Masih- pertamanya. Iya, dari iblis. pertamanya. Kan udah saya bilang jadi kemenangan. Jadi kutuk pertamanya Ya. begini bentuknya. Nah, setelah dia menjadi kemenangan dibalik begini. Kan tidak, tetap aja begini kan? Berarti tetap aja simbol kutuk. Ya, Emosi. itu yang kau paham, makanya kau masih Emosi, jadi Islam. emosi. Emang barang gak emosi, kau bodoh banget gimana? Emosi lah, kau bodoh gimana? Aku yang bodoh. Dia yang terima hadiah dari iblis yang bodoh Iya, aku. emang. Yang terima hadiah dari iblis Anda, kenapa saya yang bodoh? Astagfirullahaladzim.
Ya karena nggak paham. Saya sudah paham. Sejarahnya ada, storynya ada. Sejarahnya iblis Storynya merasuki ada. Yudas. Historinya Iya. betul. Iblis merasuki Yudas. Tujuannya agar mengkhianati Yesus. Akibatnya untuk membunuh Yesus dan berhasil. Berarti iblis sukses. Dan yang mendapat kemenangan atas kesuksesan iblis itu Anda. Selamat, Anda menjadi orang yang paling taat kepada iblis. Setelah iblis berhasil membunuh Tuhan Anda, sampai hari ini Anda tetap merayakannya atas kematian Tuhan Anda oleh iblis, dan iblis berhasil memberikan hadiah berupa keselamatan menuju ke surga, tapi hoax. Oke, masih mau dilanjut? Malas diskusi sama kamu semua. Betul kau. Udah dikasih analogi belum paham. Semoga Allah memberikan hidayah, melembutkan hatimu kawan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Analoginya ke pasar beli tomat. Aduh, ternyata diakui salib itu simbol kutuk. Awalnya salib itu simbol kutuk, tapi lama-lama berubah menjadi berkat. Allahu Akbar. Sakit mata saya tertawa teman-teman. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, kita lanjut lagi. Semangat malam. Selamat malam. Dari sekte mana bang? Protestan. Iya, silakan buka kamera. Habis itu kita diskusi baik-baik. Jangan emosi, tahan diri. Kalau bisa tertawa aja. Selama itu sesuai dengan alur diskusi, silakan tertawa. Silakan buka kameranya. Nah, mantap kali bah. Protestan. Oke. Bagaimana tanggapan saudara mendengarkan tadi diskusi bahwa iblis berjasa atas penyaliban terhadap orang benar ini? Silakan. Di situ yang saya tanggapi keserakan abang sih. Hah? Keserakan abang menertawakan orang yang tidak paham. Oh iya, maaf. Oke, sekarang menurut saudara, apakah betul iblis terlibat di dalam pembunuhan Yesus yang sejatinya Tuhan tidak mau membunuh orang benar itu, Tuhan tidak mau. Tapi karena iblis bersitegang bekerja sama dengan imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, membuat meramu keadaan sampai orang benar ini dibunuh. Taruhlah dia berhasil dibunuh, artinya dia melanggar perintah Tuhan. Tapi ada yang menerima hadiah dari proses pembunuhan tersebut, yaitu Anda sebagai seorang Protestan. Apakah Anda sadar bahwa iblis berjasa menyelamatkan Anda? Tapi sebelum saya jawab bang, saya nanya dulu kan. Pertama, apakah abang percaya bahwa abang bisa berbaju sekarang ini karena jasa iblis? Kalau pertanyaan abang seperti itu, Maksudnya? apakah kehendak Tuhan Adam dan Hawa jatuh ke dunia? Apakah kehendak Tuhan? Tuhan tidak berkehendak itu jatuh karena Iya. iblis. Nah, iya. Jadi apakah ular berjasa? Enggak, Apakah ular berjasa enggak berjasa. dengan abang pakai baju sekarang? Enggak berjasa, enggak. Itu jawabannya. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Iblis yang menggoda. Sebelum Yesus turun ke bumi, manusia sudah pakai baju. Oke. Kalau abang nggak ngerti ya, apakah Analoginya yang tidak masuk. Analogi yang konyol. kalau abang nggak ngerti itu, ini Anak aja TK yang, itu bisa. yang Silakan. terbaru aja.
yang aku Silakan. percaya juga kan. Silakan. Apakah abang percaya ikan paus berjasa atas nubuatan, atas kejadiannya Nabi Yunus? Percaya? Percaya. Abang percaya bahwa ikan paus itu berjasa? Iya. Apa yang abang berikan kepada ikan paus itu? Apa? Tidak ada. Saya Apa yang tidak, abang berikan kepada ikan paus itu? tidak ada hubungannya dengan saya. Itu kisah yang terjadi kepada Nabi Yunus. Kalau sesuatu, ya bang, kalau sesuatu ditanda berjasa, pasti ada penghargaan, ada pemberian. Ya. Apa yang diberikan Kalau abang Yunus percaya kepada saya? ikan paus itu Apa-apa? berjasa, Apa? kenapa tidak ada pemberian jasanya? Apa yang Nabi Yunus berikan kepada saya dengan dia diselamatkan ikan paus? Apa? Surga gitu. Tidak seperti ente. Anda mendapatkan surga akibat Tuhan Anda disalib oleh setan. Beda. Berarti abang nggak mendapatkan pelajaran kesabaran tentang Nabi Yunus. Apa hubungannya? Nabi Muhammadku yang mengajarkan saya tentang kesabaran. Saya mendapatkan apa gitu? Enggak Sedangkan itu ada. abang yakin sendiri juga. Enggak ada hubungannya, jangan ke sono. Emang Nabi Yunus yang mengajarkan saya mengaji, Nabi Yunus yang mengajarkan saya sholat, Nabi Yunus yang mengajarkan saya tentang Allah, tentang Tuhan saya, kan tidak. Jangan kemana-mana perginya. Tapi dari kejadian itu juga kalian pelajari tentang kesabaran. Ya kan? Jangan Anda karena sudah Enggak, menemukan maksudnya diri dari situ Anda juga kalian sebagai pelajari tentang kesabaran, orang kan? yang punya utang budi kepada iblis, sampai Anda itu menginginkan saya pun demikian. Sorry. Tak ada hubungannya dengan saya. Sekarang Anda menyadari bahwa penyaliban itu adalah abang rekayasa mengambil pelajaran iblis. nggak dari kejadian itu? Agama abang mengambil pelajaran nggak dari kejadian itu? Tapi tidak menebus dosa saya, Yunus. Bukan masalah menebus dosa itu. Ya, nah, di situ Abang mengambil pelajaran nggak poinnya. dari situ? Poinnya di situ. Poinnya di situ. Abang ngambil pelajaran nggak? Sekarang Jadi tentang penyalipan Yesus itu juga mengajarkan pengajaran sebenarnya, bang. ya, Dan poinnya itu pengajaran betapa bodohnya orang yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah tumbal untuk dosa-dosa mereka. Itu pelajarannya. Sekarang bukan di situ poinnya. Anda sebagai seorang Protestan menerima akibat penyaliban, Anda masuk surga. Siapa yang menyalibkan Yesus? Iblis. Berarti iblis menghadiahkan keselamatan kepada Anda. Juru selamat Anda iblis, bukan Yesus. Sampai sini paham? Jadi kalau saya bilang Anda percaya dengan orang yang sudah meninggal, sedangkan dia saja meninggal, Nggak ada urusan. Anda percaya? Dia menghadiahkan saya Al-Quran. Dia tidak menghadiahkan Tapi Yesus saya dengan memberikan saya kematiannya. keselamatan. Iya, karena Yesus mati, dibunuh oleh iblis, Anda Dan dia selamat. selamat. Nggak ada urusannya. Anda Bukan saya tahu. selamat. Dia juga selamat. Ya, itu nggak ada urusannya dengan saya itu. Yang menjadi permasalahan Ya, saya di juga nggak ada sini. urusannya dengan itu yang Sekarang saya bilang. dosa-dosa Anda ditebus melalui apa? Jawab. Penyaliban. Nah, siapa yang menyalibkan Yesus? Iblis. Berarti iblis berjasa di dalam menyalibkan Yesus. Anda menerima hadiahnya. Oke. Nah, Jadi kuburan berjasa karena sudah menampung Muhammad gitu. nah, kami tidak menebus dosa. Dosa kami tidak disebut, tak sabar. Dosa kami tidak ditebus Tapi dengan melalui dia Muhammad kalian dikubur. bisa selamat, bang. Hai, Benar nggak? Benar nggak? Hanya melalui Muhammad kalian selamat. Benar nggak? mereka umat Islam termasuk saya selamat karena mengikuti Al-Quranul Karim, bukan karena dia meninggal di kuburan. Berbeda dengan Tapi kan kalian. semua perkataan Muhammad harus kalian ikuti kan? Ya, Al-Quran kan. Kenapa Jadi larinya ke contoh nih, kuburan? Apa contoh. hubungannya? Contoh nih, bang. Contoh. Muhammad memerintahkan 4 kali, boleh 4 kali sampai 4 kali menikah.
Apa Untuk yang istri. hubungannya? Benar nggak? Tidak ada hubungannya. Nah, Ini berbicara iya, mengenai dulu. jangan Ya, dengar dulu. Baru ke jangan sana. Anda Biar- melarikan biar abang tema. pelan-pelan nyampe ke sana. Ini berbicara mengenai penyaliban. Al-Quran Nabi Muhammad mengatakan, wa ma qatalu wa ma salabu, tidak dibunuh dan tidak disalib. Kami tidak menerima hadiah dari situ. Sedangkan ente punya dosa dihapuskan dengan darah Yesus lewat salib. Siapa yang menyalibnya? Iblis. Berarti juru selamat kalian itu bukan Yesus, tapi iblis. Sama seperti orang Yahudi membunuh domba untuk dosa mereka. Siapa yang kemudian menebus dosa mereka? Domba. Siapa yang berjasa terhadap dosa mereka? Domba gitu yang berjasa. Yang berjasa adalah dia yang memberikan perintah untuk menyembelih domba. Itulah yang berjasa. Siapa itu? Tuhan. Imamat 1 nomor 2. Kalau analogi abang seperti itu, sebenarnya kalian harus lebih yakin dan lebih berjasa, lebih menyembah ibunya Muhammad daripada Muhammad sebenarnya. Ya Karena dia paling Allah berjasa ya Karim. sudah melahirkan Nabi Muhammad. Muhammad yang mengutusnya bukan ibunya, yang mengutusnya Allah. Jangan Anda mencari kemana Anda harus melawan saya. Jangan. Anda tidak akan pernah bisa menang melawan kebenaran. Batil tetap batil, tetap akan kalah. Dengarkan. Jadi kalau orang-orang Yahudi, melalui ibunya, orang-orang bagaimana dia Yahudi, lahir ke dunia? orang-orang Yang paling Yahudi berjasa ibunya sebenarnya. diperintahkan kepada mereka oleh Allah. Imamat 1 nomor 2 katakan Ya, kepada ya, orang Abang. Yahudi Israel, sabar Tadi dulu. Abang bilang Ketika mereka hendak menebus dosa, maka hendaklah mempersembahkan domba. Apakah orang Israel menyembah domba karena domba telah menjadi penebus dosanya? Tidak. Sekarang Kristen terhapus dosanya karena Yesus disalib. Yang mereka sembah korbannya. Yang disalib ini yang mereka sembah. Yang disalib ini yang mereka anggap sebagai pahlawan. Padahal salah. Pahlawannya iblis. enggak, maksudnya abang tadi bilang jasa. Yang paling berjasa iblis. Nah, sekarang Muhammad yang paling berjasa sebenarnya itu ibunya. Hei. Iya bang. Jadi kalian sebenarnya harus lebih Ini menyembah kita ibunya berbicara daripada Muhammad dosa, sendiri. berbicara dosa sesuai dengan salib. Dosa Anda dihapus berbicara jasa. karena salib. Oke? Enggak, tadi bicara jasa. Jasa apa? Jasa iblis tadi kan abang kan berbicara tentang jasa Iya, iblis. sekarang apa hubungannya dengan Sekarang saya ibunda berbicara Siti tentang Aminah? Jasa ibunya Muhammad. Apa maksudnya di situ? Apa hubungannya coba? Dia sangat berjasa lah telah melahirkan seorang Muhammad yang sampai sekarang dipuja-puja oleh Itu orang bukan Islam. urusan saya, itu urusan pencipta. Loh, Apa? Lu. Itu bukan urusan saya. Allah menciptakan Siti Aminah untuk melahirkan manusia suci Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad diutus menjadi rasul dan penutup para nabi. Selesai perkara. Berbeda dengan ente. Iblis menyalib Yesus, akibatnya dosa Anda ditebus. Berarti iblis berjasa dalam menghapuskan dosa lo. Lo masuk surga tanpa dosa. Kenapa tanpa dosa? Karena Yesus sudah menjadi tumbal. Siapa yang menumbalkan? Iblis. Berarti iblis adalah pahlawan lo. sekarang yang mencabut nyawa Muhammad itu siapa? Kenapa selalu lari ke nabiku? Apa hubungannya dengan itu semua? Coba. Tidak akan bisa, nggak bisa. Tidak bisa. Kami tidak menebus dosa kami dengan nyawa nabi kami. Oke, nggak ada. Tidak ada hubungannya, nggak ada relevansinya dengan ente. Relevansinya dengan kejadian di Anda itu adalah kambing, sapi, domba yang dibunuh oleh orang Yahudi untuk nebus dosa mereka. Apakah orang Yahudi menyembah domba yang mereka sembelih karena menebus dosa? Tidak. Apakah dengan kita mencium batu bisa menebus dosa kita? Kenapa lari ke situ lagi?
Kami tidak memecahkan batu apa untuk tadi nebus laki dosa domba? kami. Bila saya laki batu Lucu. nggak bisa. Kan Gimana sih? lucu Anda ini. Lucu Anda. Lucu. Ini yang berbicara. lucu? Tadi Ya aku lucu laki dong. domba Apa bisa. hubungannya Saya laki dengan batu nggak bisa. ibunya Gimana Siti sih? Aminah? Apa hubungannya dengan Nabi Muhammad? Apa hubungannya dengan Hajar Aswad? Dengan Jasa Tuhan tadi. melarang membunuh orang benar, tapi kalian melakukan tradisi boleh membunuh orang benar demi dosa-dosa kalian. Coba. Kalau begitu adanya, siapa yang berjasa melakukan pembunuhan terhadap orang benar ini? Tuhan atau iblis? Iblis. Apa akibatnya? Dosa lu dihapuskan. Dalilnya, Bang. Sekarang itu dalilnya itu di mana? Dengan konsepnya apa? Jangan membunuh orang benar itu konsepnya apa? Di mana? Apakah itu konsepnya di Keluaran penyalipan? 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh Apa itu orang konsepnya benar. di penyalipan? Jangan membunuh Bukan orang konsepnya benar. itu di penyalipan bukan? Konsepnya itu di penyalipan bukan? Jangan membunuh Nah, orang benar. saya bilang Ini sama Abang, perintah. Muhammad Ini memerintahkan. perintah. Muhammad memerintahkan bunuh semua orang. Di mana dalilnya? Wah, Muhammad pernah memerintahkan gitu. Ya di mana Bunuh dalilnya? semua. Tapi Tunjukkan. kan itu di dalam peperangan. Tunjukkan di mana dalilnya. Tapi itu dalam peperangan. Di mana dalilnya? Bentar ya. Ah, Kalau silakan. ada gimana? Silakan. Kamu mau mencari pelampung nggak bisa, Dek. Karena pembunuhan tidak nebus dosa di kami, Dek. juga kalau mengambil dalil sesuai konsep gitu loh, Bang. Ini kamu Ini pelanggaran. abang Kenapa? ngambil dalil tapi konsepnya bukan di penyalipan. Ya, Kamu nggak bisa kena dong. pelanggaran, saudaraku. Maaf, kamu kena pelanggaran. Kenapa dia kena pelanggaran? Entahlah. Lari kemana-mana. Ibunda yang mulia Siti Aminah lah dibawa, Hajar Aswad lah dibawa. Apalagi yang dibawa tadi? Nabi Muhammad dibawa. Perintah lagi, surah At-Taubah lagi dibawa. Apalah orang ini? Mau mencari kemenangan dengan menegakkan benang bata, enggak bisa dong. Enggak bisa. Sekali pengikut iblis, ya iblis. Gak usah malu-malu akui. Halo, semangat malam. Selamat malam. Dari sekte mana abang? Dari Protestan. Boleh buka kameranya silakan. Boleh. Silakan abangku ya. Mana nih? Oh, Ya, oke baik bang. selamat malam. Malam abang. Dari Saya Protestan. mau tanya. Siap. Tadi abang bilang siapa yang menyalibkan Tuhan Yesus? Iblis. Bukan orang Farisi. Nah, karena mereka sudah dipengaruhi oleh iblis. Nggak ada dibilang dipengaruhi. Yang penting Coba. yang secara praktek yang menyalibkan Tuhan Yesus orang Farisi. Karena iblis. Tidak ada karena di situ. Loh, jangan Anda memaksakan keadaan dong. Coba Anda Tidak baca ada Yohanes. dibuat di situ karena iblis. Baca Yohanes 8 nomor 37 sampai 44. Mereka yang ingin membunuh Yesus adalah mereka anak-anak iblis yang ingin melakukan kehendak Bapaknya. Dalil dong, Bang. Dalil. Yang membunuh Yesus orang Farisi. Titik. Anak-anak iblis. Titik. Orang Farisi nggak ada anak iblis. Orang Farisi itu anak iblis rupanya. Anda baca Yohanes 8. Makanya Yesus mengatakan selalu apa? Waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada ragi Farisi, waspadalah. Farisi, bukan iblis. Yang pasti yang dibilang di situ, oh Tuhan Yesus disalibkan oleh orang Farisi. Karena sudah terpengaruh iblis. Tidak mau tahu aku di situ. Ya, Yang derita penting yang Anda. menyalibkan Yesus orang Memang, Farisi. saudaraku, tidak mungkin iblis datang ke situ yang menyalib. Pasti melalui orang yang sudah kerasukan iblis. Tidak. Itu Tidak fakta. ada di situ dibuat karena penting Tuhan Yesus disalibkan oleh orang Farisi. Pengaruh iblis. Tidak ada dibilang di situ. Saya kasih dalil. Tunjukkan dulu. Yohanes 8:37. Buka dulu situ. Yohanes 8:30.
37 sampai nomor 44. Makanya belajar, Baca jangan dulu. cuma tua Apa di situ proses penyaliban? Ya silakan aja Anda. Kalian ingin membunuh aku sebab kalian adalah anak-anak iblis. Gimana? Berat dong. Ya iyalah berat. Anda melawan dalil. Bapak nggak bisa lagi baca itu. Aku Ya silakan saudaraku, tahu bahwa silakan. kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena Sebab? firmanku tidak beroleh tempat di dalam. Ada iblis. Ada di situ iblis. Ya, terus baca terus kan udah sampai nomor 44. Ada situ kata-kata iblis di situ. Silakan Anda baca nomor 44. Iblislah yang menjadi bapak lu. Nggak ada bapakku iblis, bapakku Tuhan Yesus. 44 di situ. Coba baca. Jangan emosi kali. Nggak Baca ada, dalil. nggak ada. Yang pasti yang kami pelajari, Tuhan Yesus disalibkan oleh orang Farisi. Oke, Mau sekarang- kenapapun itu sebabnya, kami tidak mau tahu. Iya, derita Anda berarti. Karena Tuhan Yesus mati disalibkan Ah, untuk menebus dosa manusia. Titik. ya itu iman Anda. Ya udah. Nah, orang Yahudi menyalib Yesus bukan karena dosa. Orang Yahudi menyalib Yesus karena tidak mau bangsanya dirampas Roma. Ah, Beda dong. itu tidak sama, ketua. Orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama ingin menyalib Yesus karena mereka tidak mau bangsanya dirampas oleh orang Roma, bukan karena dosa waris. Dosa waris itu ajaran yang muncul belakangan, yang tidak ada hubungannya dengan penyaliban. Begitu saudaraku. Jadi sudah dibaca Yohanes 8, yang mau membunuh Yesus adalah anak-anak iblis. Jadi sekarang beginilah, itu kan proses. Ya, proses. Ya, Ya. terus. Kalau ku dengar-dengar tadi cerita kalian analogi, analog. Ah, Sudah. ya. Cerita kematian Tuhan Yesus itu Ya. tidak bisa dianalogikan dengan yang lain. Kenapa aku bilang? Sehelai daun pun tidak akan pernah jatuh tanpa seizin Tuhan. Ya, Setuju di situ? setuju. 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 Jadi Anda pun bisa berdiri, bisa duduk karena seizin Tuhan. Setuju? Ya, setuju. Setuju? Terus? Nah, jadi apapun yang terjadi di muka bumi ini, mulai zaman Adam sampai detik ini, itu semua Tuhan izinkan. Kenapa? Ya, Kenapa Tuhan masih izinkan ada iblis di bumi ini? ya. Ya karena Tuhan izinkan iblis itu Ya. ada. Berarti Tuhan mengizinkan penyaliban terjadi. Ya karena tujuan dia untuk menebus dosa manusia. Kata siapa? Kata firman. Loh, kan firman kan bilang, aku mati untuk menebus dosa manusia. Di mana Yesus mengaku begitu? Di mana? Tujuan kematian Yesus untuk menebus dosa manusia. Itu maunya Kristen. Orang Yahudi membunuh Yesus tujuannya untuk menyelamatkan mereka dari penjajahan Roma. Baca Yohanes 11 nomor 45 sampai 57, Bang. Karena memang tidak ada orang mau seperti si Pilatus, si Herodes. Mereka tidak mau ada orang seperti dia. Makanya dibunuhlah Tuhan Yesus. Nah, untuk apa dia dibunuh? Hah? Untuk apa mereka membunuh Yesus? Iya, tujuannya satu-satu kita bicara ya. Iya, silakan. Tujuan si Pilatus dan si Herodes supaya tidak ada orang raja seperti dia lagi. Cukup hanya dia raja. Itu alasannya kan? Itu alasannya kan? Tunggu dulu. Satu-satu kita bicara. Iya, saya bertanya, Diplomat itu kita. alasannya kan? Diplomat kita. Iya, Tunggu. itu alasannya. Ya, dibilang satu-satu kita bicara. Nanti aku udah selesai aku bicara. Bang bicara. Silakan. Diplomat kita. Oke. Jadi si Pilatus dan si Herodes membunuh Tuhan Yesus supaya mereka tidak mau ada raja lagi selain mereka.
Nah, itu pertama. Itu tujuan mereka. Sudah, kenapa Tuhan izinkan itu? Itulah cara Tuhan untuk menebus dosa manusia. Kenapa Tuhan izinkan dia disalib? Karena memang cara Tuhan itulah di pikiran Tuhan. Dengan cara begini aku mati untuk menebus dosa manusia. Kenapa Tuhan nggak berpikir, dengan cara lain laku matinya untuk menebus dosa manusia? Kenapa harus disalibkan? Itulah dulu. Karena memang Tuhan mengizinkan itu semua terjadi. Saya tanya ulang lagi. Orang-orang menyalib Yesus karena dosa atau karena tidak mau bangsanya dirampas Roma? Karena si Pilatus dan si Herodes, karena kan Tuhan Yesus mengaku dia Tuhan. Makanya waktu dia mau disalib, datanglah raja. Apakah kau raja? Engkau sendiri yang mengatakannya bahwa dia mengakui raja. Tidak ada begitu, Pak. Jangan Anda ngarang-ngarang. Itu Sekali-sekali nonton film Yesus, Bang. Ditanya, apakah engkau raja? Lukas Engkau sendiri 22 yang mengatakannya. Bagaimana mungkin dia ditanya, apakah engkau raja, sementara jadi RT aja pada saat itu Yesus kagak? Itu pertanyaan bodoh. Dia ditanya, baca Lukas 22 nomor 68. Baca di situ, apakah engkau Mesias? Bukan raja, bosku. Apakah engkau, ya, kalau di film ini, di YouTube ini, apakah engkau raja? Di Engkau Bible sendiri yang begitu. mengatakannya. Di Bible, apakah engkau Mesias? Ya, Mesias kan dengan raja, juru selamat. Oh, lain. Mesias itu orang yang diurapi. Loh. Karena jadi- dia Tuhan Yesus, udahlah. Saya tidak mau terlalu lama berdebat dengan orang bodoh. Nah, tapi saya mau mengatakan bahwa Terima kasih, Tuhan terima Yesus kasih. mati disalibkan oleh orang Farisi. Titik. Iya, karena kerasukan iblis. Allahu Akbar, Masya Allah. Matius 27:18, orang Farisi menyerahkan Yesus disalib karena dengki. Mereka orang-orang jahat. Mereka orang-orang jahat yang ingin menyalib Yesus. Kenapa mereka disebut orang jahat? Ya karena sudah kerjasama dengan iblis. Penyalib itu adalah orang-orang jahat. Baca Matius 23 nomor 32, 33 sampai 36. Apa kata Yesus? Bagaimana mungkin engkau, wahai ular-ular, wahai keturunan ular beluda, bisa meloloskan diri dari api neraka jahanam? Apa sebabnya? Ya karena kau telah menyalibkan orang-orang suci. Mereka berkongsi dengan iblis sampai mereka ingin membunuh Yesus. Jangan sakit hati, itu fakta. Maka kalau tadi saudara kita mengatakan bahwasanya orang-orang Farisi, itu sama halnya Anda sudah mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rekayasa iblis. Rekayasa iblis. Anda baca Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Baca itu. Baca, dalami, selami, pikirkan, renungkan. Jangan Anda cuma beragama doktrin, dogma. Baca baik-baik dengan hati, lembutkan hati Anda. Ternyata Yesus disalib itu bukan karena tembus dosa. Ya Allah ya Karim. Nah, inilah fungsinya Bang Suma, untuk supaya jadi tempat Anda belajar. Lembutkan hati kalian. Jangan keras hati. Jangan karena kita beda akidah Anda benci kepada Bang Suma. Padahal saya mengurai data yang ada di Bible. Apa yang ada di Bible, kalau salah tolong tegur, luruskan yang mana yang benar. Ada nggak yang salah yang saya buat terkait dengan Bible ini? Kalau ada, yang mana yang salah? Justru Anda yang merubah-rubahnya, lebih percaya ke YouTube daripada ke Bible itu sendiri. Iya, Ya, silakan Anda tanggapi. keren Boneng, keren. Hajar terus Boneng. Apalagi nih? Anda keren Boneng. Gitu aja terus.
Kalau mau diskusi, Anda keren, ayo. Buneng. Asli. Anda keren. Iya, ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Memang itulah tujuanku datang untuk membersihkan orang-orang kafir dari Yesus. Kami datang untuk membersihkan Yesus dari orang-orang kafir. Fitnahan-fitnahan terhadap Yesus kami bersihkan. Jangan marah. Kalau saya salah, luruskan. Gak usah emosi, gak usah jengkel dan seterusnya. Begitu. Semangat malam, Ibu Eni Ya, selamat malam. dari Katolik Protestan, Ibu. Protestan, Bang. Oke, bisa buka kameranya. Ya, Silakan Ibu, kita diskusi. ya, Silakan. ya. Ya, oke, Bang. Ya, Begini, saya ingin menceritakan bagaimana sebenarnya masalah yang perdebatan tadi ya. siap. Ini. Buka kamera Ya, dulu, saya- Ibu. Silakan dibuka kameranya dulu, biar saya tidak terkesan berbicara dengan gambar doang yang cantik ini. Silakan. Gimana ya? Bisa dilihat? Belum. Coba saya kirim permintaan lagi. Oke. Oh, 30 detik lagi baru bisa. Silakan. Ya, boleh kita bicara ya? Ya. Boleh, Ibu. Saya bicara secara saya Kristen Protestan ya. Begini, Siap. masalah yang diperdebatkan tadi, Bang, masalah penyaliban Kristus ya. Ya, Begini, Pak. Menurut Bible kami, ketika Adam dan Hawa jatuh dari dosa, hubungan Allah itu Tritunggal, Allah itu Esa, Allah itu tidak dilihat ya. Tuhan Allah itu sudah jatuh dalam dosa Adam dan Hawa. Hubungan manusia jatuh di dalam dosa itu waktu makan buah ya, sama ajaran kita Muslim sama Kristen ya. ya, terus Ibu. Nah, terus dari situ ketika mereka melanggar aturan Tuhan Allah memakan buah, mereka tidak bisa lagi berhubungan antara Allah dengan manusia. Jadi waktu itu terputus, maka Allah berpikir saya akan turun menjelma sebagai manusia, saya akan lahir lewat rahimnya Bunda Maria dan akan disalib untuk menebus dosa manusia. Tapi maut tidak bisa mengalahkan dia karena dia adalah Allah. Makanya pada hari yang ketiga dia bangkit kembali di antara orang mati. Itulah dasar iman percaya kita orang Kristen, kebangkitan Yesus. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia kepercayaan kita. Saya saja tidak percaya kalau Yesus tidak bangkit. Yang menyalibkan Yesus itulah orang-orang Farisi. Ya, begitulah. Orang-orang Farisi yang Boleh menyalibkan buka Yesus. kamera, Ibu? Boleh? Tunggu, kameranya ini saya tidak tahu ya. Gimana? Tinggal diiyakan, Ibu. Saya sudah kirim permintaan. Mana ya? Bagaimana? Ya, begini ya, sudah. Siap, sudah Ibu. Iya, jadi ketika Hawa dan Adam jatuh dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah itu sudah terputus, Bang. Jadi lewat Allah berpikir bagaimana caranya saya akan mendamaikan dunia. Makanya lewat perantaraan Yesus Kristus, dia menjelma menjadi anak manusia, dia lahir. Dia menubuatkan dirinya bahwa dia akan lahir lewat Bunda Maria. Dia lahir, dia merasa lapar dan haus sama seperti manusia biasa. Dan akan disalib menebus dosa manusia. Tapi pada hari yang ketiga, dia akan bangkit karena dia adalah Allah. Mau tidak bisa mengalahkan dia. Maka itulah kepercayaan saya, Bang. Saya percaya, saya imani Yesus Kristus karena dia bangkit itu. Kalau dia tidak bangkit, saya tidak percaya. Kristen, dasar iman Kristen adalah kebangkitan Yesus Kristus. Begitu, Bang. Saya tidak emosi, saya cuma mengklarifikasi yang sebenarnya. Yang menyalibkan Yesus itu adalah orang-orang Farisi. Dan
dasar penyalipan Yesus itulah akan mendamaikan dunia lewat perantaraan Yesus Kristus, maka hubungan kita sampai detik ini lewat sembahyang, lewat doa orang Kristen, lewat doa orang Kristen, lewat doa orang Muslim, kita bisa sembahyang, kita bisa berdoa, kita bisa gereja, itu karena darah Yesus di Golgota. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit kembali, naik ke surga, dan akan datang ke dunia, Bang, untuk menyelamatkan manusia di hari kiamat nanti. Dia tidak berseru untuk umatnya untuk menyelamatkan dia, tapi kalau Tuhan kami Yesus Kristus, dia yang akan datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, bukan umatnya yang berseru untuk menyelamatkan dia. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus yang akan datang berjanji untuk menyelamatkan saya dan Anda. Itulah yang Oke. Berarti dalam hal ini iblis begitu berjasa terhadap ibu, karena dari sejak Adam sampai kepada Yesus turun sebelum penyaliban, manusia tidak pernah bisa berdamai dengan Tuhan. Tetapi karena iblis iblis manusia jatuh di dalam dosa, makanya hubungan waktu dulu-dulu itu, Pak, di zaman Yahudi itu hubungan Allah dengan manusia itu kontan, Pak, kontan secara langsung dibilang. Abraham saja kan Tuhan bilang engkau akan mempersembahkan anakmu, tapi diganti dengan seekor domba. Ibrahim kalau masalah. Gantian jadi, kita, Bu, ya. Dulu, tapi karena manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden, hubungan manusia itu putus dengan Allah. Makanya Allah di surga berpikir, saya akan turun ke dunia, mendamaikan dunia lewat kelahiran saya, Yesus Kristus, bulan pada Natal. Saya sudah mendengarkan Ibu, giliran Ibu mendengarkan saya. Jadi dari Adam sampai ke Yesus sebelum disalib, Tuhan tidak pernah berdamai dengan manusia. Lalu terjadilah ketika jatuh dalam dosa, dia sudah tidak bisa berhubungan dengan Allah lewat doa atau apapun. Karena manusia sudah berdosa. Gantian kita, Ibu, ya. Jadi begitu dahsyatnya kejadian itu. Nah, terjadi huru-hara kemudian di abad pertama. Di dalam Yohanes 6:70 Yesus berkata, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 orang ini, dan satu di antaramu adalah iblis, Yudas. Yang kedua, kita lihat di dalam Markus 14, imam kepala mahkamah agama bersekongkol untuk melakukan tipu muslihat demi untuk membunuh Yesus. Yang kedua, di dalam Matius 26 nomor 4, imam kepala dan juga orang-orang Farisi berunding untuk merencanakan tipu muslihat demi membunuh Yesus. Di data Matius 26 nomor 59, imam kepala mahkamah agama bersepakat melakukan kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Yohanes 13 nomor 2, iblis pun ikut terlibat merasuki Yudas demi untuk menyalibkan Yesus. Muncul pertanyaan, apakah saksi palsu mereka, tipu muslihat mereka, kemudian iblis yang merasuki Yudas itu berhasil menyebabkan kemudian Yesus disalibkan sehingga orang-orang Kristen selamat? Apakah upaya kesaksian palsu, tipu muslihat, dan kerasukan iblis ini berhasil dalam menyalibkan Yesus? Silakan. Iya. Berhasil atau tidak? Ya, soal berhasil. Itulah darah di Golgota, tapi berhasil. Tapi memang itu bukan soal berhasil dengan tidak berhasilnya. Itu memang sudah dinubuatkan oleh Allah. Bahwa dia akan mati. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit kembali, naik ke surga untuk datang kedua kali untuk menyelamatkan saya dan Anda. Berarti ketika upaya-upaya mereka termasuk iblis ini berhasil, apa yang kita ucapkan kepada iblis yang telah menyalibkan Yesus sehingga ibu dan teman-teman Kristen lainnya selamat? Apa yang Anda harus lakukan kepada iblis? Berterima kasih atau mengutuk iblis? Maksudnya bagaimana, Pak? Kan iblis berjasa menyelamatkan Anda,
bayangkan dari Adam sampai kemudian abad pertama Yesus sebelum disalib, Tuhan tidak berdamai dengan manusia. Tidak bisa doa-doa manusia diterima karena masih jatuh di dalam dosa. Kemudian iblis mengambil peran, merasuki Yudas, berperan kepada imam kepala, memberikan kemudian nubuatan agar Yesus bisa dibunuh. Mereka membuat tipu muslihat, kesaksian palsu, bersekongkol membunuh Yesus dan berhasil. Berarti mereka sangat berjasa mendamaikan antara Tuhan dengan manusia. Betul? Itu Pak, begini Bang, soal berhasil itu memang bukan berhasil, itu sudah dinubuatkan bahwa dia akan mati di kayu salib untuk mendamaikan dunia, karena darahnya manusia sampai sekarang bisa berdoa, bisa berkomunikasi dengan Allah lewat doa. Kalau bukan karena darah Yesus tertumpah di Golgota, kita sekarang tidak ada artinya untuk sekarang ini. Bisakah darah Yesus tertumpah tanpa iblis? Iblis itu ada di mana-mana, lewat ular. Bukan. Bisa tidak Yesus tumpah darahnya tanpa iblis bekerja? Itu bukan soal tumpah darah karena iblis bekerja. Lalu bagaimana caranya Yesus tumpah darahnya tanpa iblis? Itu sudah bunuh diri. Sudah iya, berarti nubuatan itu melibatkan iblis sebagai eksekutor. Nubuat itu beda dengan iblis, Pak. Loh, Abang, bagaimana beda. ceritanya nubuatan itu bisa tergenapi kalau tidak ada iblis yang sebagai eksekutor? Dalam kitab kita tidak ada dibilang iblis itu tidak ada, Pak. Tidak ada, tadi Bang. data yang saya bacakan itu apa? Itu memang tersalibnya Yesus di kayu salib itu memang sudah nubuat. Ya, nubuat yang eksekutornya iblis. Iblis itu kan memang bekerja di mana saja, kapan saja, lewat apapun. Dia dinubuatkan eksekutornya iblis. Maksudnya bagaimana masalah iblis dengan nubuat ini? Dia itu sudah dinubuatkan memang untuk mati di kayu salib. Mati dan pelaku pembunuhan iblis. Orang-orang Farisi yang membunuh itu bekerja sama dengan iblis. Bagaimana Anda tahu dia bekerja sama dengan iblis? Iblis ini tipu muslihat